Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Fikih Kontemporer. Pengertian fikih kontemporer. Fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali, diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Dalam KBBI, pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dan dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Dalam hal ini, yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Tujuan fikih kontemporer. Menurut pandangan Dr. Yusuf Qaradawi dalam salah satu kitabnya secara implisit mengungkapkan betapa perlunya fikih kontemporer. Untuk merealisir tujuan penciptaan fikih kontemporer tersebut, Qaradawi menawarkan konsep ijtihad. Ijtihad yang perlu dibuka kembali, menapaktilasi apa yang telah dilakukan ulama salaf. Pandangan Profesor Said Ramadan tentang hal serupa, semua pendapat yang harus diimbang dengan kriteria Al-Quran dan As-Sunnah, dan semua manusia sudah Rasulullah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tazkiyah. Ruang lingkup kajian fikih kontemporer. Ruang lingkup fikih kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern. Kajian fikih kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, aspek hukum keluarga seperti akad nikah melalui telepon menggunakan alat kontrasepsi dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek pidana seperti hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, aspek kewanitaan seperti busana muslim atau jilbab, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Kelima, aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, eutanasia, ramalan genetika, cloning, penyeberangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia, dan lain-lain. Keenam, aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain. Yang ketujuh, aspek politik atau kenegaraan seperti yakni perdebatan tentang perdebatan sekitar istilah negara Islam, proses dalam pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya. Contoh masalah fikih kontemporer. 1. Keluarga berencana. Keluarga berencana adalah suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sperma dari laki-laki dan telur dari perempuan ketika terjadinya hubungan antara suami istri. 2. Alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan. Alat-alat kontrasepsi ditinjau dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi 3 macam. 1. Mencegah terjadinya ovulasi. 2. Melumpuhkan sperma. 3. Menghalangi pertemuan antara sel telur dan sperma. 3. Pengguguran kandungan. Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu
hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum, atau mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum bayi itu dapat lahir secara alamiah. 4. Transplantasi organ tubuh. Transplantasi yakni pencakokan organ tubuh yang rusak, sudah tidak berfungsi dengan organ lain yang sejenis. 5. Euthanasia. Euthanasia adalah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan tanpa merasakan sakit karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan sisa sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. 6. Bedah mayat. Dalam Islam, hukum pembedahan mayat dilihat berdasarkan tujuan dari dilakukan pembedahan mayat tersebut. Jika pembedahan mayat dilakukan demi kebaikan, apalagi demi kebaikan banyak orang, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, pembedahan mayat dilakukan semata-mata untuk keburukan dan pelampiasan dendam, maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan. 7. Transfusi darah. Donor darah adalah suatu kegiatan pemberian atau sumbangan darah yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan sukarela kepada siapa saja yang membutuhkan transfusi darah. 8. Bayi tabung. Bayi tabung dikenal dengan istilah pembuahan in vitro atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai in vitro fertilization. Ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur ovum di luar tubuh manusia, di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.